Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis yang insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari sesuatu yang ringan, namun setiap hari kita lakukan, berkaitan dengan sunnah dan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar mandi. Berkaitan tentang adab Nabi, sunnahnya Nabi yang berhubungan dengan kamar mandi. Sebelum kami menyebutkan apa saja yang menjadi sunnahnya Nabi, kami awali dengan sabdanya yang berbunyi, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meski cuma urusan kamar mandi, jangan kemudian kita remehkan. Bisa jadi yang kecil-kecil begini justru yang ikhlas kita lakukan dan menambah catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ta'zimi sunnahnya Nabi. Ya, kita agungkan, kita muliakan sekecil apapun asalkan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita upayakan bisa kita contoh dan bisa kita amalkan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sunnah yang pertama disunnahkan qabla ad-dukhul an yusammi Allah, membaca basmalah sebelum masuk kamar mandi. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, atau kalau boleh ditambah juga dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi paling setidaknya membaca basmalah. Apa faidahnya Ustaz? Apa fadilah, keutamaan orang yang baca basmalah sebelum masuk kamar mandi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina a'yunin nasi wa 'aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pacak menutup penglihatan jin, yang pacak menghalangi pandangan jin daripada auratnya Bani Adam saat ia masuk ke dalam kamar mandi adalah bacaan Bismillah. Ya, mohon maaf namanya
masuk kamar mandi sudah barang tentu kita membuka aurat. Dan di tempat-tempat semacam itu tidak mustahil atau bahkan seringkali ada jin yang ikuti kita. Ya, jangankan jin, Pak. Sebagian orang tidak nyaman di WC ada cicak. Apalagi cicaknya jingokin terus. Ya Pak, lagi ngising misalnya, lagi menghajat, cicak tuh nada bener. Kalau dia jin yang ngubah jadi cicak, tidak nyaman, apalagi ada jin. Nah, yang bisa menghalangi pandangan mereka melihat aurat kita adalah bacaan bismillah. Makanya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu artinya Allahumma, duhai Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika memohon perlindungan kepadamu, minal khubuthi dari jin laki-laki, wal khaba'ith jin betino. Khubuth itu jin lanang, setan lanang. Khaba'ith setan betino. Ya, terutama buat para kaum hawa, kaum perempuan ya, yang notabene lebih hishmah, lebih malu, itu penting sekali untuk mengawali sebelum masuk kamar mandi, bacalah bismillah. Yang kedua, ad-dukhulu bil yusra, masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Ya, ayolah kebelet Ustaz, tak pikir lagi, ya sudah, namanya kebelet. Tapi kalau tidak kebelet, sayang nian. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Nikmati, bayangkan kalau dulu Nabi juga cah itu. Ketika beliau masuk kamar mandi, beliau pakai kaki kiri. Nah di sini ada hal yang ingin kami tekankan lagi terkait ketika seseorang di dalam hatinya ada menta'zimi sunnah Nabi, yang mengagungkan sunnah sekecil apapun, asalkan itu dari Nabi, bagi dia besar. Itu biasanya Pak, orang yang hatinya cak itu sering mendapatkan sinyal dari Allah, diingatkan untuk tidak meninggalkan sunnahnya Nabi. Maksudnya Ustaz, Bapak berjalan nih dari kasur menuju kamar mandi, kanan, kiri, kaki kanan, kaki kiri. Sebetulnya ketika nak masuk kamar mandi, itu jatahnya kaki kanan. Kebetulan pas kaki kanan. Tapi ketika kita mau masuk kaki kanan, hati itu diingatkan Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya kiri, tarik lagi ganti kiri. Sama kita masuk masjid nih, Pak. Dari rumah berjalan kanan kiri kanan kiri. Sebetulnya ketika masuk masjid jatahnya kaki kiri sebetulnya. Tapi Allah ingatkan sunnahnya kanan. Laju kiri itu 2 kali berhenti dia. Berhenti demi bisa masuk dengan kaki. Tapi ada orang lalai Pak, tidak tahu lagi dia nak kanan tak kiri, masuk baik pokoknya. Nah, kenapa ada yang lalai tapi ada yang diingatkan Allah? Salah satu sirnya, salah satu rahasianya, orang yang di dalam hatinya ada ta'zim, mengagungkan sunnahnya Nabi, walau sekedar urusan masuk kaki kanan dan kaki kiri, Allah akan datangkan sinyal pengingat di hati kita, oh ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang makan misalnya, lupa baca bismillah sampai habis, tidak ingat baca bismillah. Tapi orang yang hatinya cinta dengan Rasulullah, menta'zimi, memuliakan sunnahnya Nabi, walaupun sudah makan di tengah jalan, wih aku ini belum baca bismillah, diingatkannya, akhirnya baca bismillahi awwaluhu wa akhir, au fi awwalihi wa akhirih. Nah, ini yang kedua. Jadi sunnahnya masuk kamar mandi adalah dengan masuk kaki kiri. Yang ketiga, adamut ta'arri wa kashful aurati amaman nas. Ini khususnya di kamar mandi umum. Dilarang membuka aurat di tempat umum. Di rest area,
di kamar mandi bandara, stasiun. Ya mohon maaf, kadang-kadang jangankan di sini Pak ya, di tanah suci Pak. Ada jamaah ngantri tadi nunggu, saking kebeletnya baju ihram tuh lah dilipat setengah pahanya Pak. Aduh, kerahan lagi Ustaz. Padahal itu aurat. 2 tahun yang lalu, mohon maaf nih ibu-ibu, 2 tahun lalu kurang lebih kami diundang makan buka bersama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baca dah Ustaz nemani kami buka bersama Ustaz. Oh iya Bu, kebetulan majelis ini binaan kami. Kami mengajar ya, di masjid. Di mana? Kurang lebih tidak salah di KM 5 atau KM 6. Sesampainya di sana buka azan, buka puasa. Setelah buka puasa dikit nak berwudu. Nah ibu-ibu majelis taklim tadi Pak, saat mengambil wudu kan kamar mandinya umum tuh, lanang betina campur. Nah jilbabnya dilepaskan, nah selempang kan kanan kiri. Si kok ada yang melinting cak ini. Nyai, tutup nyai. Oh, kenapa Ustaz? Auratnya ya. Oh iya Ustaz. Nah ini sesuatu yang remeh, tetapi jangan sampai itu terjadi. Ya sebagai pengalaman cerita, kami kalau sedang bersama istri harus berwudu di tempat umum misalnya. Ya, pernah di rest area kita mampir sholat, wudu lanang banyak. Aku lepaskan sarung, ku bentang ke, ku tutup. Karena istri aku nak lepas, nak ngelinting bajunya, nak ngelepas sebagian jilbabnya, kututupin. Tanggung jawab seorang suami tak tampak aurat dilihat orang. Nah ini mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu ini kalau majelis taklim, masya Allah jilbabernya besar, bagus. Tapi begitu di teras rumahnya sambil nyapu tadi Pak, daster setengah betis. Betul Pak ya? Begitu aku lewat ya, lagi nyapu-nyapu dia, jengah Ustadz lewat, ya Ustadz astagfirullahaladzim katanya. Iya. Padahal sebelum aku lewat, udah 10 lanang tadi lewat Pak. Biasa baik dia. Ada juga sambil turun selokan ngebek sampah tadi, nyai-nyai. Yang ketawanya keras itu sindir itu Pak. Iya aku nian itu Ustadz. Nyai-nyai sambil ngebek sampah di selokan tadi, berdaster pagi-pagi. Ya, rambutnya terbuka aurat. Nah, upayakan di tempat-tempat semacam itu sebagai konsekuensi iman kita sama Allah, tutup aurat itu tak tampak di tempat orang lain, termasuk di kamar mandi umum. Yang kadang-kadang ya mungkin sebagian orang anggapnya ayah kaku nih Ustaz. Ini sunnahnya Nabi, begitulah ajarannya. Lanang, nah kadang-kadang bicara aurat ini lebih sering diidentikan dengan perempuan. Padahal masalah aurat juga tanggung jawab laki-laki. Laki-laki batas auratnya mana Pak? Pusar sampai ke lutut. Banyak aku jengok komunitas sepeda keliling umur 50, 60. Celananya setengah paha. Keliling sepelembang anget ini. Tidak ditutupi bagian lututnya. Kata Nabi, al-fakhidhu minal aurah. Paha laki-laki itu bagian daripada aurat. Ya. Bapak-bapak walaupun depan rumahnya cuma babati rumput, upayakan pakai celana yang nutup sampai ke bawah lututnya. Yang berikutnya, nah ini juga sempat viral di beberapa waktu lalu, terkait adamul baul fi makanil istihmam, dilarang buang air kecil di tempat kamar mandi atau di kamar mandi. Dilarang buang hajat, buang air kecil di kamar mandi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha, dalam satu riwayat menyebutkan naha an yabular rajulu fi mustahammihi. Rasulullah melarang
seseorang buang air kecil di kamar mandinya. Tenang Pak, masih koma nih. Belum titik. Kaki Bapak, oh, mama lo kami ini. Sedangkan rata-rata hari ini kan desain rumah, perumahan, kamar mandi ya campur dengan WC-nya, tempat wudhunya bercampur galon. Nah sayangnya di video yang waktu itu tersebar sempat kami lihat, hanya membacakan hadis kemudian menyimpulkan begitu saja, menunjukkan bahwasanya banyak kaum muslimin melanggar sunnahnya Nabi, banyak di antara kita yang membuat kamar mandi bercampur dengan, padahal itu tidak sunnah Nabi dan sebagainya. Jadi wong komentar di bawahnya membuat resah, mama nu kami wudunya mama. Setelah kami coba cek mencari syarahnya, tafsir dari maksud Nabi, yang dimaksud adalah yang larangan ini Pak, dilarang buang air kecil di kamar mandi yang tidak mengalir airnya. Kamar mandi wong biyen, wong lamo, kan belum pakai keramik wae. Belum pakai lantai, semen pun mungkin belum diketemukan. Jadi betul-betul lantai kamar mandinya ya tanah, ya pasir. Sehingga kalau dia buang kencing di situ, ya ngeresep di situlah. Ya. Sehingga kalau dia wudhu atau mandi wajib, ya kena di situlah. Sedangkan kalau kamar mandi di era modern zaman kita ini kan berlantai, keramik, bahkan sebagian pakai granit. Mohon maaf, andai pun dia buang air kecil, tidak di klosetnya misalnya, di tempat dia mandinya, disiram akan mengalir dan hilang. Jika itu terjadi tidak masalah, berarti kamar mandi kita ini insya Allah tidak bermasalah selama banyunya lancar mengalirnya, disiramnya cukup, sudah tidak ada masalah. Pertanyaannya, mengapa Ustaz? Mengapa Nabi sampai melarang itu? Karena mohon maaf, kalau kamar mandinya tadi yang kata kami tidak keramik dan sebagainya. Walaupun sebelumnya Pak ya. Walaupun itu boleh yang pakai keramik tadi. Upayakan kalau Allah kasih rezeki bisa punya tempat wudhu yang terpisah. Kalau ada rezeki, kalaupun tidak ada masalah. Yang penting kamar mandinya tadi airnya mengalir dengan lancar. Pertanyaannya, mengapa Nabi melarang? Karena membuka pintu was-was, membuka pintu penyakit yang disebut was-was. Mohon maaf, ketika Bapak sedang buang air kecil di kamar mandi, ya, kemudian setelah itu Bapak wudhu misalnya, setan akan memanfaatkan itu, berkata, caknya kakinya terkena najis, belum bersih itu, belum bersih. Bebesik dia di telinga kita, akhirnya timbul penyakit was-was tadi. Dan was-was ini Bapak Ibu luar biasa. Ada tingkatannya dia Pak. Ada was-was yang ringan, ada yang kalau was-was itu sampai stadium 4, lah akut. Dan itu kalau sudah sampai was-wasnya parah, luar biasa itu Pak, melelahkan sekali. Melelahkan, kemudian banyak dampak negatifnya. Rendah diri. Dengan segala hormat ya, saya ada satu jamaah, semoga Allah mengobati dan menyembuhkan beliau. Sebulan sekali kami mengisi di masjidnya. Setelah mengisi pengajian gitu Pak, aku nak balik, pasti dia sudah nunggu aku depan mobil. Setiap bulan jamaah siko ini, tiap aku nak metu dari masjid, dia sudah di depan mobil aku. Yang kasihannya membawa pertanyaan yang sama setiap bulan. Bulan lalu lah ditanya, bulan sebelumnya cak itulah, sebulan sebelumnya, udah hampir setahun Pak. Pertanyaannya sama. Apa itu?
Mohon maaf sambil dia bergerak-gerak cak ini, Ustaz mak manu aku ni mandi wajibnya bersih ndak kira-kira aku ni mak manu lah Ustaz suci ndak aku ni. Dulu awal-awal dia curhat begitu, kami jelaskan secara serius, bla 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 bla. Kami kira selesai Pak. Bulan depannya sama, Ustaz aku ni kalau junub mandi wajib cak mana Ustaz Wah itu Pak, kalau orang sudah sampai sebegitu Pak, sholat nggak nikmat, dia minder sama kawannya, itu akan menimbulkan penyakit rendah diri nantinya Pak. Rendah diri dan sebagainya. Nah, ini hati-hati, dan pintu masuknya salah satunya adalah buang air kecil di kamar mandi. Karena di kamar mandi itu Pak, ada setan khusus. Sebagian riwayat menyebutnya namanya walhan. Nama setannya Pak. Kalau yang di masjid ganggu itu orang sholat, namanya khonzab atau khinzib. Jadi jangan ngejuk nama anak khonzab satria misalnya. Jangan. Nama jin itu Pak. Misalnya, contoh baik Pak. Siapa namanya Agus Walhan? Nah, nama jin Bapak. Iya. Yang mengganggu kita dalam berwudu, membuat Bapak kalau habis wudu atau saat wudu pernah tidak merasakan caknya aku tadi ketinggalan sikok kali, caknya baru 2 kali, caknya kaki tadi belum. Nah, itu namanya yang bisikan tuh Pak. Menurut salah satu keterangan namanya walhan, dan itu melelahkan sekali. Orang kalau punya penyakit itu bisa sampai akut seperti yang kami sampaikan tadi, berat luar biasa. Baik, nanti di ujung kalau ada waktu kami akan berikan tips bagaimana mengobati was-was itu. Ya. Yang berikutnya adabnya di kamar mandi, adamut tatwil fil hammam. Dilarang berlama-lama di kamar mandi. Di kamar mandi 2 jam, apa? Sama juga Pak alasan dan tujuannya agar tidak terkena penyakit was-was. Saya juga punya kenalan semacam ini Pak. Ada masjid sebulan sekali kami ngisinya juga. Ada dia seorang muazzin. Setiap hari dia azan subuh, tapi tidak pernah sholat jamaah subuh. Setiap hari azan subuh, tapi tidak pernah sholat subuh berjamaah. Kenapa Ustaz? Tiap habis azan dia mandi. Mandinya sejam. Jadi wong selesai kalau berzikir, dia baru datang. Kadang sampai terbit matahari baru sholat. Sama, ini juga bagian dari penyakit was-was. Dia dihantui dengan tubuhnya yang kotor lah, yang macam-macam. Itu melelahkan sekali itu Pak. Saya yang kasihan itu Pak, dia itu sebetulnya kalau ditanya tidak galak seperti itu Pak. Tidak mau. Tapi dia kalah dengan setannya, dengan bisikan setan. Baik. Jadi kalau ada anak bujangnya, anak gadisnya lah mau gedor baik Pak. Woi udah woi betul. Amunian kau. Jangan kebiasaan berlama-lama di kamar. Apalagi di pesantren, wong ngantri. Iya. Yang berikutnya yang ketujuh al-khuruj birrijlil yumna. Sunnahnya keluar pakai kaki kanan. Keluar pakai kaki kanan. Apa doanya Pak kalau keluar dari kamar mandi? Ada yang baca? Ada ghufranaka ada. Ada yang alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa afani. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah,
yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku dan menyehatkanku. Ini doa ini Pak, kalau kalau diresapi maknanya luar biasa sekali. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan bisa buang hajat, dimudahkan bisa, itu nikmat luar biasa itu. Kita saja yang terkadang menyempitkan kata nikmat. Nikmat hanya diartikan rezeki yang berlimpah, diartikan mobil, diartikan rumah, padahal bisa buang hajat dengan mudah, itu nikmat. Saya beri perumpamaan Pak ya, semoga ini enggak berlebihan. Andaikan ada orang nak ngenjuk kita 10 mobil Alphard, sawah 10 hektar, tapi bayarannya tidak bisa buang hajat, dah galak aku Pak. Laju lah ambil lah mobil Alphard tuh, enaklah aku pacak buang hajat nyantai. Ini agak-agak ekstrim ya, perumpamaan. Andaikan ada orang ingin memberi kita atau dibandingkan ini untuk bisa meresapi bahwasanya bisa buang hajat itu Pak, nikmatnya nggak bisa diganti dengan apapun. Ada orang mau ngasih saya hotel, misalnya, mobil ratusan, Land Cruiser mau dikasih, misal. Tapi dengan syarat tidak bisa buang hajat, tidak galak aku, Mbak lah tuh Land Cruiser. Enaklah aku pacak buang hajat pagi-pagi, mulai sedikit enak, 15 menit betul lega. Artinya apa Pak? Bisa buang hajat harganya lebih mahal daripada harta bahkan dunia dan seisinya ini Pak. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian coba-coba mau menghitung nikmat saya, gak akan pernah bisa. Gak akan pernah terhitung. Tiap hari kita buang hajat, di waktu yang sama ada dulur kita harus pakai kateter. Ada yang harus dioperasi ambeien-nya. Ada yang na'udzubillah dibelek bagian lambungnya, mengeluarkan kotoran. Ada macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah sehatkan kita kalau. Tapi kita tidak menyadari, sebagian kita terkadang lalai kalau itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, keluar dari buang hajat, yang pertama kali kita ucapkan alhamdulillah allazi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku, kemudian memberikan aku sehat wal afiat. Nah, semoga nanti baca zikirnya lebih, baca doanya lebih terasa lagi, lebih meresap. Dan itu sebetulnya semua Pak, semua kenikmatan gitu ya, minum ya, detak jantungnya, semua organ tubuh kita yang Allah tidak pernah minta bayaran sedikit pun. Baik, selesai berkaitan dengan adab-adab kamar mandi. Terakhir kami tambahkan tentang penyakit was-was. Apa bekal benteng kita agar tidak terkena penyakit was-was? Benteng yang paling kuat disebutkan dalam beberapa kitab itu ada 6 obatnya Pak. Saya sebutkan 3 di antaranya. Yang paling kuat adalah ilmu. Contoh, ada seseorang sholat. Ketika sholat, khinzibnya datang, berbisik, membuat kita ragu tentang jumlah rakaat. Kamu itu baru 2 atau 3 2 atau 3. Pernah ada Pak, Bapak sholat ragu jumlah rakaat? Pernah Pak? Pernah apa sering? Sering Pak.
Itu gawenya khinzib itu, Pak. Membuat kita ragu. Nah sekarang kalau bayangkan kalau ada orang sholat, Allah bangun dia dari sujud, Allahu Akbar. Ini rakaat ketiga apa keempat ya? Ketiga atau keempat. Kalau dia tidak punya ilmu, maka sampai selesai salam pun, bahkan ke bawah sampai siang, dia masih mikir, sadar sholat aku tadi, caknya kurang, caknya. Tapi kalau dapat ilmunya, pernah ngaji misalnya, dia tahu kalau orang meragu terkait jumlah rakaat sholatnya, kaidahnya mengatakan pilih yang paling sedikit. Bapak ragu nih, bangun dari sujud, Allahu Akbar. Ini 3 apa 4 ya? 3. Ini 2 apa 3? 2. Begitu pesan Nabi Muhammad SAW. Sudah, andaikan nanti di akhirat diingatkan oleh Allah, ya fulan, kamu dulu di tanggal sekian, di hari sekian, pada sholat ini, di masjid ini, pernah sholat ragu jumlah rakaat. Kemudian kamu mengikuti saran Nabi Muhammad dengan mengambil yang paling sedikit. Ketahuilah, sebetulnya kamu itu kelebihan siko. Rupanya, kakek Dinjo tahu, sholat kita itu rupanya lebih. Apa dampaknya? Tidak ada masalah. Bahkan membuat setan kesel. Kenapa kesel? Gara-gara ganggu wong sholat, justru dia tambah sujud lagi sama Allah Subhanahu. Wah, kata setan, nah wong ini aku ganggu malah nambah rakaat. Nah itu ada ilmunya. Ada orang sholat lupa tahiyat awal. Tahiyat awal dari sujud, mestinya dia duduk, baca tahiyat awal, tasyahud awal, dia tegak. Allahu Akbar. Astagfirullah, di batinnya tadi, aku ini belum tahiyat awal. Tapi dia pernah ngaji sama gurunya, pernah ngaji di majelis taklim, mengatakan tahiyat awal itu kedudukannya sunnah. Sedangkan kalau dia sudah tegak berdiri, artinya dia sudah menjalankan rukun dan hukumnya wajib. Kata Pak Ustadz, tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk yang sunnah. Jadi gimana Ustadz? Kalau Bapak lupa tahiyat awal, langsung tegak, tidak boleh turun lagi, alias lanjutkan saja. Kaget di akhir sujud sahwi. Kecuali tegaknya belum tegak niat, baru setengah. Allah, baru setengah, Bapak ingat, langsung duduk, tidak ada masalah. Karena tidak ada kewajiban yang ditinggalkan. Ini kalau yang ditinggalkan sunnah. Tapi kalau Bapak lupanya Al-Fatihah atau lupa ruku. Lupa? Ada pula orang semua lupa ruku. Misal, namanya misal ya. Saking khusyuknya dia baca Quran tadi, merem pula. Begitu Allahu Akbar, sujud dia. Begitu sujud, kayaknya aku ini belum ruku. Dia lanjutkan dulu, duduk di antara dua sujud, dia sujud. Masih belum. Kaget baiklah aku sujud sahwi. Keliru. Karena ruku itu rukun dalam sholat. Jadi gimana Ustaz? Ya balik lagi ke atas. Tinggalkan sujud yang tadi dia lakukan. Baru dia tegak, baru dia ruku. Sujud yang sudah telanjur tadi dianggap tidak ada. Nanti sujud sahwi. Tenang sholatnya Pak, tidak was-was. Kalau ada, tapi kalau dia nggak ada ilmu, bingung dia. Aku ini lanjut atau tidak? Mak mana? Aku tadi belum ruku. Kaki aku. Sampai selesai salam pun dia terpikir, Mak mana? Apa ngulang lagi baik aku ya? Dihantu-hantui. Karena tidak ada ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, cara menghadapi was-was diabaikan. Diabaikan, dicuek. Jadi kalau ada bisikan, tinggal kebaikan. Pernah di zaman Nabi datang seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini kalau sholat, rasanya ada yang metu dari perut aku ini. Seperti ada yang keluar. Mak manolah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La tansarif.
Jangan kau tinggalkan sholatmu, lanjut saja, abaikan. Hatta tasma'a sautan aw tajida rihan, sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Jadi kalau bapak di perutnya cak gluduk, cak ada yang metu tadi pak, lanjut aja sholatnya, nggak batal. Itu setan bisik itu, kamu tuh batal, Nggak, lanjut deh. Itu gangguan setan. Kata Nabi, sampai terdengar suara atau mencium bau. Nah, kalau sudah terdengar suara, jangan juga nyalahkan setan. Ay, bisikan setan ini katanya. Lah berbunyi, kata dia, tidak lanjut beh, ini godaan setan, ini bisikan setan. Ya kalau sudah berbunyi, batal. Kasihan juga setan disalahkan terus, Pak. Cuek, Pak. Abaikan saja. Kalau ada keraguan yang semacam itu, tinggalkan. Baik, ini cara yang kedua menghadapi was-was. Satu, pakai ilmu, artinya belajar terus. Yang kedua, jika ada bisikan, termasuk dalam wudu, kayaknya tadi aku ketinggalan. Enggak, sudah, tinggalkan. Bismillah, yakin. Yang ketiga, membaca banyak membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin Isa kita jam berapa? 19:21, masih lama. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Di luar materi pun tidak mas. Tanyalah, tidak apa-apa. Kalau tidak ada, saya tambah sedikit. Oh, ada. Waalaikumsalam. Apa? Iya. Iya, betul. Jadi kalau kita ragu terkait jumlah rakaat, kata Nabi SAW, ambil keyakinan, buang keraguan. Maksudnya adalah kalau ada orang Pak ya, kalau bahasa hadisnya, ambil keyakinan dan buang keraguan. Tapi tafsirannya untuk mempermudah, ambil yang sedikit. Karena seseorang ketika ragu, misalnya saya bangun nih, Allahu Akbar, ragu antara 2 dengan 3 misalnya. Itu kan tidak mungkin orang ragu 2 sampai 3, kemudian di hatinya ngomong, caknya 3, aku ini ragu 2-nya. Mak mana dia ragu 3 tapi yakin 3, ragu di, paham tidak Pak kira-kira? Saya ulangi lagi ya, bahasanya biar lebih gampang. Ketika seorang muslim kita ragu jumlah rakaat antara 3 dengan 4 misalnya, antara 3 dengan, kan nggak mungkin ada orang berkeyakinan, aku yakin 4 Ustaz, yang aku ragu ini 3. Nah mak mana kamu baca 4, 3 ragu tuh mak mana? Tidak mungkin dia sampai 4 rakaat kalau tidak melewati 3.
Nggak logis kan Pak, kalau ada wong ragu antara 3 atau 4. Kemudian, Ustadz aku ini ragu Ustadz, 3 apa 4, 3 apa 4. Terus aku yakinnya 4 Ustadz. Yang ragu ini 3 nih lah. Lah kamu sampai ke 4 tuh dari 2 langsung ke 4 atau mana? Nggak logis. Artinya setiap orang ragu 3, 4 itu sebetulnya bahasanya adalah yakin 3, ragu yang 4. Dia ini ragu apakah sudah masuk 4. 3-nya pasti itu. Nah ini yang dimaksud Nabi, ambil yang yakin, buang yang ragu. Nah yang yakin itu yang sedikit, yang ragu itu yang banyak. Makanya saya permudah bahasanya, intinya kalau bapak ibu ragu dalam sholat terkait jumlah rakaat, ambil yang sedikit. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Sekarang sujud sahwinya lupa juga Pak. Lah ketinggalan, lupa pula, langsung salah. Nah, ini penting Pak untuk ilmu pengetahuan. Sujud sahwi itu juga hukumnya sunnah. Andaikan orang melakukan kesalahan dalam sholat yang menyebabkannya sujud sahwi, tetapi dia sujud sahwinya pun ditinggalkan, sholatnya sah. Ini penting Pak ya. Kenapa? Kaget begini. Ketika imamnya salah misalnya, Caro tadi belajar agamanya belum lengkap tadi, dia langsung taruh di pikirannya, kaget di ujung pasti imam ini sujud sahwi. Aku yakin dia nih. Begitu sampai ujung, imamnya langsung salah. Ribut akhirnya jamaah. Mak mana sholat kita ini? Lah salah dekati sujud sahwinya, astagfirullahaladzim. Aku ngulang bela sholatnya. Padahal meninggalkan sujud sahwi pun tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Cuma memang tidak sempurna. Karena tujuan disyariatkannya sujud sahwi menutupi kekurangan. Menutupi kekurangan. Baik. Idul Adha kemarin ada di masjid dekat sini lah, tidak jauh. Imamnya lupa takbir tambahan di rakaat kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca Al-Fatihah. Jamaah yang ngaji diem baik, tahu dia. Karena zikir takbir tambahan itu hukumnya sunnah. Sedangkan ketika imam membaca bismillah, sudah masuk Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu rukun. Tidak boleh dia membatalkan Al-Fatihahnya demi ngulangi takbir yang dia tinggalkan. Ya tinggalkan saja, sah sholatnya. Tetapi rupanya yang hadir di masjid itu banyak yang tidak ngajinya. Lebih banyak yang tidak. Akhirnya imamnya ditasbih berkali-kali. Ketika imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah. Imamnya ngerti karena tahu. Dilanjutkannya baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Gemuruh. Rame semasjid tadi Pak. Karena kelupaan 5 takbir tambahan tadi. Yang di depan-depan tadi, yang wakil-wakilnya karena ngerti dia diam baik. Memang betul yang imam ini lanjut saja. Subhanallah, takbir imam katanya. Nah, yang itu tambahan dari aku, Pak. Kata yang saya itu. Iya. Jadi gimana Ustaz? Itu sampai akhirnya beberapa minggu berikutnya kami mengisi dipertanyakan, Ustaz, mana imam kita kemarin itu? Jangan diundang lagi loh Ustaz yang cah itu. Ini cah mana Bu? Lupa dia takbirnya. Kami lang ingat ke tasbih berkali-kali, dia tidak juga balik. Yang cah ini nih yang bikin rusak ini majelis ini. Padahal biasa saja dan Ustaz itu sudah tepat. Dia tidak mengulang itu sudah. Justru kalau beliau ngulang, ngikuti kehendaknya jamaah tadi, makmum batal sholatnya. Ini pentingnya ilmu tadi. Jadi ilmu itu salah satu benteng utama daripada was-was.
Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga yang ringan ini bisa diamalkan. Ya, kita awali masuk kamar mandi dengan basmalah, masuk dengan kaki kiri. Jangan berlamo-lamo di dalam kamar mandi. Keluar bersyukur sama Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuh kita. Ya, semoga kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari penyakit waswas. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.